Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Antoni, jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 3E. Baiklah, langsung saja masuk pada materi kami, yaitu kami dari kelompok 8 mengenai adab terhadap kerabat yang lebih tua dan kerabat yang lebih muda. Pengertian adab. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Adab terhadap kerabat yang lebih tua. Yang pertama, menempatkan orang tua di tempat yang lebih layak ketika berada di sebuah majelis. Misalnya, ketika sedang berada dalam majelis, baik majelis ilmu, majelis diskusi, maupun majelis silaturahmi, hendaknya kita memosisikan orang tua yang lebih layak. Tempatkan mereka di tempat yang misalnya lebih nyaman maupun lebih tinggi. Kedua, tidak banyak bergurau dengan orang yang lebih tua. Meskipun kita sama-sama sebagai manusia, akan tetapi Islam mengharuskan kita untuk membatasi bergurau dengan orang yang lebih tua. Jangan sampai kebablasan sehingga kita menganggap mereka sepantaran. Ketiga, menyambut kedatangan dengan ucapan yang baik ketika sedang akan bertemu dengan orang yang lebih tua maupun akan menghadiri majelis yang di dalamnya terdapat orang tua. Hendaknya kita mengawali dengan ungkapan yang baik. Jangan sampai ungkapan kita justru terkesan tidak beradab. Keempat, tidak menyelorongkan kaki ketika sedang duduk bersamanya. Saat sedang dalam satu majelis, tidak boleh kita menyelorongkan kaki sedang di depan. Kita ada orang tua, sebab kaki bagian tubuh yang paling bawah yang tidak pantas dihadapkan kepada orang yang lebih tua. Kelima, tidak mendahului ucapan saat berbicara. Biarlah orang yang lebih tua menyatakan apa yang hendak diucapkannya. Jangan sampai sebagai orang yang lebih muda kita menyelorong dengan ucapan sebelum kita ditanya atau diminta bicara. Keenam, tidak memotong ucapannya ketika sedang berbicara. Sebagai salah satu adab seorang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, jangan sampai memotong pembicaraan orang tua yang sedang ngomong. Biarkan mereka menyelesaikan ucapannya, baru kemudian kita bicara jika memang ada yang hendak disampaikan. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yarham safirana wa yuwaqqar kasirana," yang artinya, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1842 dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini menunjukkan tentang diisyaratkannya berakhlak yang baik dan wajibnya menyayangi antar sesama kaum muslim. Hadis ini menerangkan tentang adab atau sopan santun dalam Islam ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua yang masing-masingnya memiliki hak yang pantas diberikan baginya. Terhadap yang lebih tua, maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda, maka hendaklah kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya karena pada diri yang lebih muda, akal dan ilmunya masih kurang. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya serta tidak
menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan. Demikianlah Islam mengajarkan akhlak mulia, saling menghormati dan menyayangi antar sesama muslim yang membuahkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Selanjutnya, adab kerabat yang lebih muda, yaitu adab bergaul dengan teman sebaya. Pergaulan dengan orang yang sebaya amat penting karena dalam mengarungi kehidupan di dunia ini kita tidak terlepas dari berbagai masalah dan dalam mengatasi kesulitan karena orang yang sebaya baik dari segi usia. Selanjutnya, adab bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah mereka yang umurnya lebih muda dari kita. Mereka diantaranya adik kandung, adik kelas di madrasah, atau teman-teman bermain yang lebih muda umurnya. Terhadap adik-adik kita harus membimbing dan menyayangi mereka. Kita harus memberikan contoh dengan tingkah laku yang baik. Kita senantiasa dianjurkan untuk bersikap merendah, yaitu bersikap sopan santun terhadap sesama orang mukmin, terhadap orang-orang yang lebih muda daripada kita. Dalam hadis, dalam Al-Quran ditegaskan pada surat Al-Hijr ayat 88 sebagai berikut, yang artinya, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Adab bergaul yang baik terhadap orang yang lebih muda antara lain: 1. Memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada mereka. Yang kedua, memberikan contoh dengan berbuat sesuai ucapanmu. Ketiga, berbicara dengan sopan kepadanya. Keempat, menolong bila ia dalam kesulitan. Kelima, bersabar menghadapi kemauannya. Apabila membiasakan bergaul dengan yang lebih muda dengan adab yang baik, mereka akan menghargai sebagaimana kasih sayang dan bimbingan yang mereka rasakan. Langsung saja masuk ke pertanyaan, yaitu sebutkan hadis pentingnya adab kepada orang yang lebih tua. Hadisnya yaitu yang artinya, bukanlah dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda dan mereka yang tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu coba Anda jelaskan beberapa adab seorang anak kepada orang tua yang perlu diperhatikan. Langsung saja, yaitu mendengarkan kata-kata orang tua. Seorang anak perlu mendengarkan dengan baik saat orang tua berbicara. Selanjutnya, berdiri ketika orang tua berdiri, selain sebagai bentuk sopan dan santun, mematuhi perintah orang tua. Selama orang tua memberikan perintah yang tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka wajib untuk mengikutinya. Selanjutnya, memenuhi panggilan orang tua. Pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan adab kepada kerabat-kerabat terdekat dan berikan contoh hadisnya. Dan adab kepada tetangga dan berikan juga contoh hadisnya. Langsung saja penjawabannya, yaitu jadi berbuat baik kepada mereka, itu kepada kerabat-kerabat yang kau miliki, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan di atas, yaitu summa adenaka, berbuat baiklah kepada orang-orang terdekat di antara kamu. Selanjutnya yaitu adab kepada tetangga. Maka di antara adab-adab syariat Islam yang sangat tinggi adalah adab terhadap tetangga. Memperhatikan hak-hak tetangga, menjauhi perkara yang bisa menyakiti tetangga kita. Hadisnya yaitu mazalayau sini bil jari hatta tonan tu annahu sayuwar rasuh. Ya, artinya
senantiasa malaikat Jibril memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga-tetanggaku sampai aku mengira bahwasanya tetangga berhak mendapatkan warisanku. Baiklah, itulah hasil pemaparan makalah kami. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf, bahwa sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan murni dari hamba. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.